ya, omon-omon gitu. Katanya ada yang bilang kabinet kita gemuk, kabinet kita besar. Gitu kata dia. Terus yang menarik adalah untuk respon itu, beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Beliau bilang Timor Leste aja itu lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Menterinya 28. Timor Leste tuh, lihat. Negaranya, orangnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor. Gitu katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu seakan-akan itu adalah argumen yang valid. Ya Pak, ngapain bandingin sama Timor Leste? Baru juga jadi negara kemarin Pak. Baru. Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi? Bayi juga belum ngerti banyak. Bayi belum tahu banyak. Bayi mah banyak salah. Banyak ngaconya. Banyak kekurangannya. Banyak nggak benernya, namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi? Amerika Serikat, negaranya segede kita, 15 Pak Menterinya. Rusia, negaranya gede banget, 21 Pak Menterinya. Bapak kemarin melantik 100 pejabat. Di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat dengan menteri. Pak, ayolah. Kok bisa sih Presiden Republik Indonesia membandingkan praktek bernegara dari negara baru? Baru, ibarat bayi itu Pak. Itu jalan masih oglek, masih jatuh-jatuh. Ngomong aja masih, omon-omon, gitu. Bahwa gerakan Adili Jokowi ini justru malah makin meluas, tidak berhenti. Karena sudah diprovokasi oleh Pak Prabowo itu sendiri dengan menyatakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu sedang menantang gerakan-gerakan rakyat untuk, hey, rakyat Indonesia, ya kan? Saya nyatakan hidup Jokowi. Benar nggak itu? Kalau memang nggak benar, tunjukkan kekuatan kamu, adili Jokowi yang sebenarnya. Turun ke lapangan sebanyak-banyaknya. Tunjukkan kepada apalagi dunia internasional dan Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa gerakan adili Jokowi itu ada, bukan hanya sekedar tulisan. Betul. Sudah berkamuflase menjadi sebuah gerakan-gerakan jalanan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Semua rakyat tahu, mau bilang apapun, Prabowo mau teriak sampai suaranya habis bilang hidup Jokowi juga. Realita di lapangan menyaksikan bahwa masyarakat Banten itu sedang berhadapan dengan masalah PSN PIK 2 di sana gitu loh. Betul. Dan PIK 1, ya kan? Itu yang sedang mendera. Belum lagi masyarakat Melayu Riau sedang berhadapan dengan persoalan Rempang. Ya kan? Betul. Di tengah Prabowo menyatakan hidup Jokowi itu kemarin, nelayan-nelayan Surabaya itu ngamuk, masuk ke dalam gedung terkait masalah PSN tuh. Kuasai gedung di situ. Membubarkan acara tentang sosialisasi persoalan apalagi ini reklamasi pantai juga yang ada di Surabaya itu. Rakyat-rakyat tertindas ini tahu bahwa kebijakan yang penderitaan dia alami hari ini adalah akibat daripada kebijakan presiden sebelumnya si Jokowi itu. Dia lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya jadi presiden. Nah makanya pasti adalah unsur-unsur kekecewaan rakyat ketika melihat Prabowo itu menyorakan hidup Jokowi. Tapi percaya dan yakinlah bahwa gerakan adili Jokowi ini justru malah makin meluas, tidak berhenti. Karena sudah diprovokasi oleh Pak Prabowo itu sendiri dengan menyatakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu sedang menantang gerakan-gerakan rakyat untuk, hey, rakyat Indonesia, ya kan? Saya nyatakan hidup Jokowi. Benar nggak itu? Kalau memang nggak benar, tunjukkan kekuatan kamu, adili Jokowi yang sebenarnya. Turun ke lapangan sebanyak-banyaknya. Tunjukkan kepada apalagi dunia internasional dan Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa gerakan adili Jokowi itu ada, bukan hanya sekedar tulisan. Betul. Sudah berkamuflase menjadi sebuah gerakan-gerakan jalanan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Dalam ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin memang banyak sekali akrobatik politik yang kita bisa lihat bersama. Bagaimana pidato Prabowo Subianto, kemudian juga bagaimana Prabowo memuji setinggi langit Joko Widodo yang telah memenangkan dia menjadi presiden. Ya, itu pernyataan yang sebenarnya blunder. Kenapa? Karena
dia membenarkan gugatan di MK kemarin bahwa Jokowi ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 kemarin. Jadi tanpa disadari Joko Widodo terbongkar semua permainannya pada Pilpres kemarin. Ya, semua dibongkar. Nah, kemudian Joko Widodo juga mengeluarkan pernyataan yang blunder. Blundernya apa? Yaitu dia mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden terkuat yang anti kritik. Tidak ada yang berani mengkritik karena dia terlalu kuat. Nah, ini semua adalah konfirmasi bahwa Prabowo Subianto mempunyai satu pemerintahan yang anti kritik, tidak boleh dikritik. Ya, bisa marah dan siapa yang berani. Nah, kan kita negara demokrasi, negara yang bebas, diberi kebebasan atau hak untuk menyampaikan pandangannya, menyampaikan gagasannya, kritikannya, ya. Nah, ini semua adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang blunder dari kedua tokoh ini. Dan Prabowo adalah presiden yang di mana saat ini sedang sedang diperhatikan oleh banyak orang. Kenapa? Karena diharapkan dia itu bisa memberikan sebuah perubahan. Ya, Prabowo Subianto bisa memberikan sebuah perubahan, bisa membawa Indonesia ini mengalami kemajuan. Harapannya seperti itu. Karena dinilai Joko Widodo telah merusak demokrasi kita di akhir kepemimpinan periode keduanya, di mana dia menghancurkan Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan anaknya atau memberikan izin kepada anaknya menjadi calon wakil presiden pada saat itu dengan merubah undang-undang Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan akhirnya terbukti juga ini kesalahan dari Mahkamah Konstitusi dengan adanya hukuman terhadap Anwar Usman. Ya, melalui MK. Jadi adanya pelanggaran kode etik. Dan Gibran dilahirkan dari sistem yang rusak itu. Ya, cacat hukum, cacat etik. Nah, di tengah-tengah masyarakat sedang berseru adili Jokowi, masyarakat sedang demo meminta Jokowi diadili karena banyak pelanggarannya. Bahkan dia masuk sebagai nominasi pemimpin dunia terkorup yang berasal dari Indonesia. Pemimpin terkorup di dunia, urutan ketiga dan itu luar biasa sih menurut saya. Ya. Dan Prabowo justru memberikan dia pujian yang sangat tinggi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, ini menentang rakyat yang sedang meminta Jokowi diadili. Ya.